Oke teman-teman, sahabat Sembagi, di sini kita sudah kedatangan teman kita yang menggeluti di bidang olahraga, yaitu karate, dan sudah sampai di tingkat internasional. Kita langsung saja tanya ke narasumber kedua kita. Ada namanya siapa? Rizka Kristiana. Rizka sama Linda Aprilia. Linda Aprilia. Oke, kalau Rizka aslinya dari Tilang Kepek. Kalau Linda Becak Monggol. Bacak Monggol. Yeah. Dari Bacak Monggol. Sebelum saya tanya mengenai karate, saya pengen tahu dulu untuk Rizka sendiri masih sekolah atau kelas masih berapa? sekolah Oh, kelas masih 2 SMK. Kelas 2 SMK. Kalau Linda Kelas 6 SD. kelas 6. Iya. 6 SD. Iya. Sekolahnya di mana? SDN nomor 1. SDN Monggol 1 kelas 6, tapi sudah ikut karate sampai tingkat Internasional. internasional. Oke, sangat menginspirasi sekali. Kalau di karate sendiri itu kita mengikutinya bagaimana? Atau orang luar bisa masuk atau mungkin mengikuti dari sekolahan? Itu dari luar bisa masuk. Heeh. Jadi itu kan dojo Mas. Dojo. Jadi ya, dojo itu kalau sudah satu semester, ibaratnya satu semester, nanti buka pendaftaran baru. Jadi semua orang boleh ikut. dari umur 6 tahun sampai 23 itu boleh Oke. ikut umum. Kalau Rizka sendiri ikutnya di sekolahan atau ikut yang umum? Kalau dulu itu umum, soalnya dulu saya ikut SMP dan Oh. di SMP itu nggak ada ekstra karate, Ada jadi ekstra. saya ikutnya umum Oke. pas pertama kalinya. Kalau Linda ikut umum atau sekolah? Umum juga. Ikut umum juga. Iya. Oh, berarti kalau Linda dari umur berapa? 9 tahun. 9 tahun berarti kelas 3. Oh, kelas 3 SD. Iya. Dari kelas 3 SD, kemudian sekarang kelas 6. Kalau Rizka tadi dari SMP kelas berapa? Kelas 1, Kelas 1 SMP, sekarang udah SMK kelas 2. kelas 2. Berarti sudah cukup lama di karate dan sekarang sudah sampai tingkat internasional. Ya, sebelum ke tingkat internasional sendiri, saya pengen tahu dari Rizka sendiri. Awal mula masuk kemudian bisa mengikuti dan bisa bertahan di situ, itu seperti apa? Yang pertama itu dulu saya itu ikut volley. Nah, tapi saya itu nggak berprogres gitu, nggak berkembang ya, nggak berkembang di volley itu. Nah, tante saya yang sudah SMK itu SMK kan ada ekstra karate. Nah, dia ikut. Nah, kok saya tertarik. Terus ya mereka gini, teman-temannya tante saya, ayo ikut aja nggak apa-apa. Terus saya ikut. Nah, dari situ sampai sekarang saya SMK ikut. Oh, berawal dari kegiatan volley, Iya. kemudian merasa kurang nyaman di Iya. situ, tidak berkembang, Iya. kemudian beralih ke karate, dan di karate sendiri ternyata nyaman. Iya. Di situ ada perkembangan, bisa mengikuti, Ya, kemudian bisa meraih prestasi juga. salah satunya apa yang sudah diraih di karate kalau bisa? Kalau saya sih yang pertama saya bisa daftar SMK kemarin, saya bisa gampang masuk. Soalnya saya juga menyertakan itu sertifikat prestasi saya yang di SMP, yang dari karate itu saya sertakan. Jadi saya gampang masuknya ke SMK itu. Yang sekarang baru. Oke, berarti salah satu poin yang jadi nilai plus untuk masuk SMK itu karena masuk di karate, kemudian mendapat sertifikat, pernah mengikuti lomba juga di waktu SMP ya? Iya. Udah pernah juara juga waktu SMP? Sudah juara juga. Oh, dan itu menjadi poin plus untuk bisa masuk ke SMK. Kalau Linda sendiri, itu kan dari kelas 3? Iya. Dari kelas 3 SD kemudian masih kelas 6. Iya. Itu kan anak usia 9 tahun. Iya. Usia 9 tahun yang kalau menurut saya pikirannya atau masih ingin bermain kayaknya yang lain lah. Kenapa bisa memilih karate?
Dulu itu karena COVID itu loh. Oh, COVID. Ya, terus Mbak Rizka kan ikut. Oh. Pas pendaftarannya dibuka, terus nawarin gitu. Terus katanya mama saya disuruh ikut aja. Kan kalau COVID itu nggak sekolah, jadi kurang kegiatan. Oh. Berarti dulu itu hanya iseng-iseng untuk mengisi waktu luang. Iya. Kemudian kebablasan, Iya. kebablasan masuk di karate, tapi ternyata bisa meraih meraih juara saat lomba, bisa membanggakan orang tua juga. Oke, jadi awal mula yang dari Rizka di volley gak nyaman, kemudian pindah ke karate, kemudian Linda yang awal mulanya hanya iseng-iseng waktu COVID untuk mengisi waktu luang, tapi teman-teman Rizka dan juga Linda bisa meraih prestasi di karate sendiri. Oke, kalau tadi kan prestasi, sekarang saya pengen tanya yang ada di karate sendiri. Kalau di karate itu ada tahap-tahapan atau tingkat-tingkatan? Ada. Ada yang pertama, Itu sabuk putih. sabuk putih Ya. itu untuk Itu yang masih pemula, yang pemula. baru masuk. Oh, yang baru Itu masuk. sabuk putih. Nah, Oke. setiap berapa bulan? Empat Empat. apa ya? Empat. 4 bulan itu kita ujian. 4 bulan. Ya itu naik tuh ke sabuk kuning Oke, jadi ketika masuk itu sabuk putih. putih dalam waktu 4 bulan Ya. itu bisa naik tingkat Ya, atau itu ganti sabuk ujian, tapi ujiannya. seandainya itu dia belum memenuhi kriteria, ya masih Masih tetap. nunggu lagi waktu Ya. 4 bulan lagi. Iya, 4 Bisa bulan lagi. Rio. Bisa Rio. Cobaan nanti Horyu. ya itu minta nanti mau 1 bulan atau 2 bulan dilihat perkembangannya pas latihan. Oke. Ya, kalau nggak berkembang ya tetap di sabuk itu, tapi kalau berkembang ya jadi Naik tingkat lagi. naik. Oke. Berarti sabuk putih dengan waktu 4 bulan nanti bisa naik tergantung orangnya. Ya, Kemudian naik tingkat lagi. habis itu oranye, Orange. Ya. Orange itu untuk yang setelah sabuk putih Kuning. setelah 4 bulan ya terus kuning, habis kuning tuh orange. orange. Ya, Oh, terus- kuning dulu. Ya kuning, Putih, kuning, orange. orange. Nah, kalau kuning, berarti kan putih Iya. kuning. Itu butuh berapa waktu untuk bisa naik ke orange? Untuk waktunya itu sama, waktu Sama. ujiannya itu sama. Hmm. Jadi kayak 1 semester itu 4 bulan, jadi sama. Jadi itu ya juga sama, kalau belum memenuhi kriteria yang belum naik, jadi tetap di satu itu. Hmm. Berarti putih, kuning, orange, kemudian Hijau, hijau, biru, biru, terus ungu. Ungu. Ungu itu ada dua ah, lapis. 2 lapis. Ya, terus habis itu coklat. Coklat. Coklat itu ada 3. Berarti total ada 11. 10. 10 kan Q-nya itu 10. Oh iya, Oh. jadi itu 10. dari sabuk putih itu Q10. Jadi kalau kita naik sabuk itu berkurang Ah. sampai besok jadi Q1, dan naik ke sabuk hitam jadi dan 1. Oh, dan 1. Dan 1 itu sudah bisa melatih. Oke. Kalau Linda udah sabuk Coklat Q1. coklat Q1 Rizka Saya sudah dan 1. dan 1. Iya. Berarti udah tinggi Rizka ya sama Linda, karena maksudnya duluan Rizka juga. Oke, kalau tadi kan ada tingkatan-tingkatan, ada 10 tingkat. Kemudian saya pengen tahu, mungkin nanti Rizka sama Linda kalau boleh nanti di-share ada beberapa di tingkatan tadi yang mungkin juga masih ingat. Kalau di tingkat pertama itu apa yang diajari? Tidak usah dipraktekin tentunya. Bisa dibicarakan saja. Di tahap pertama itu biasanya apa yang teman-teman ajarkan untuk pemula? Kalau yang pertama itu ya Apa? kadang itu dibagi. Kan yang kalau bisa satu orang itu satu pelatih gitu, soalnya kan biasanya masih kecil juga, banyak yang masih kecil. Terus yang diajarkan itu ya sikap pertama, kalau mau hormat itu gimana, kalau mau memulai latihan itu harus hormat dulu, terus hormatnya gimana gitu. Terus nanti materinya ya masih basic, masih pukulan, masih tendangan, itu yang masih yang basic. Tangkisan juga yang basic, belum yang aplikasinya belum banyak. Berarti untuk di tahap pertama itu menguatkan fisik terlebih dahulu, kemudian berlatih tangkisan, berlatih pukulan agar bisa lebih kuat. Iya. Oke. Kemudian untuk di tahap
selanjutnya itu ada tentunya ada peningkatan lagi. Iya. Apa itu biasanya? Jadi itu yang sabuk putih tadi basic. Nah, terus setelah kita naik, ya basic itu dikembangkan lagi, dikasih aplikasi terus. Berarti dipraktekkan, Iya. dipraktekkan terus menerus. Sebenarnya basicnya itu cuma satu gitu. Kalau kita kuda-kudanya ada beberapa, nah terus tangkisannya ya cuma agio, kayak soto, kayak gitu. Tapi setelah naik gitu ya diaplikasikan. Jadi kalau ibaratnya kalau sabuk putih itu satu gerakan, satu hitungan. Kalau sabuk coklat, sabuk biru, sabuk hijau itu satu hitungan udah 2-3 gerakan gitu. Oke. Walaupun saya sedikit memahami karena itu kan istilah-istilah atau bahasa yang digunakan di karate, ada sedikit yang saya pahami, ada sedikit juga yang tidak saya pahami karena ya maklum orang awam. Oke, berarti dari tahap pertama, kedua, selanjutnya itu lebih menguatkan lagi. Kalau untuk latihannya sendiri, untuk Rizka dan Linda mungkin ada tips atau yang dilakukan lebih dari yang lain karena bisa mencapai lomba-lomba summit internasional, yang dilakukan apa? Kalau yang dilakukan itu kalau di rumah itu fisik, yang pasti itu Apa fisik. biasanya? Biasanya kalau saya sendiri cuma push up sama skipping. Iya, itu cuma di dalam rumah. Terus kadang ya latihan sendiri di rumah, latihan mandiri. Soalnya kalau latihan di dojo itu ya paling lama cuma 2-3 jam. Oh, Itu paling lama. kalau Linda Ngulangi materi. menang materi maksudnya? Iya, kan kemarin kan saya udah dikasih materi, terus disuruh ngulang lagi gitu. Terus nanti kalau udah karate lagi ditagih gitu loh. Oh, berarti apa yang diajarkan kemudian di rumah itu dilakukan lagi. Iya. Oh, berarti terus seperti itu ya ketika dari pelatihan dibawa ke rumah. Tadi ada yang latihan fisik yang ditingkatkan, kayak push up, skipping, kemudian ada yang mengaplikasikan apa yang sudah diajarkan. Oke, menarik. Jadi teman-teman yang di sini, ini jaketnya dapat dari tingkat mana? Ini itu dari dojo. Jadi dojo sini itu sudah punya dojo, namanya dojo Asa. Oh, dari SMK. Enggak, dari udah dojo sendiri. Oh, dojo Udah sendirinya, berdiri bukan? sendiri. Oh, Enggak, itu sudah berdiri sendiri, bukan dari SMK atau dari sekolah. oke. Itu enggak, itu sudah berdiri sendiri yang latihannya di gor. Terus Oh, kayak satu kali. oke. Dan jaketnya ada 2. Ini yang dulu, terus ini yang sekarang yang baru. Oh, ini yang jaket yang dulu, Iya, kemudian terus sekarang yang dipakai Rizka, jaket yang sekarang atau yang baru. Oke, menarik jaketnya. Oke, tadi kan udah menceritakan tentang lomba. Kalau lomba yang udah pernah Linda sama Rizka ikuti dulu, pertama apa, kemudian bisa masuk lagi apa? Kalau dulu ingat nggak di tingkat mungkin kecamatan atau kabupaten? Pertama lagi apa ya itu pas di gor kayak Ke mana? Daerah Wonosari? Jordan. Ke Ya Jogja? kayaknya kalau Linda ke Jogja, Jogja. dia itu di Bantul. Oh, no. Di Bantul. Ya kalau saya sendiri pertama itu pas corona, waktu itu lombanya virtual, cuma ambil video. Oke, bentar. Iya. Virtual. Virtual, jadi itu dinilai dari gerakannya. Ya jadi itu kan karate itu ada 3. Jadi intinya itu ada 3. Yang satu kihon, yang satu kata, yang satu komite. Kihon, kata, Komite. komite. Iya, Komite atau komite? komite. Komite. Iya. Oke. Nah, jadi yang bisa dipertandingkan secara virtual itu kata. Jadi kata itu kayak seni, kayak kita nari. Nah, tapi ya pakai jurus-jurus gitu. Jadi Oke. bisa dipertandingkan secara virtual, soalnya itu perorangan. Oke, berarti itu secara virtual yang dilihat itu gerakannya. Ya. Itu gerakannya itu dari pendamping, Iya. pendamping atau membuat sendiri terus dikembangkan. Oh, itu sudah dari sana. Sudah dari yang mengajarkan pertama dulu sampai sekarang. Nah, Itu enggak. bukan, maksud saya gini, untuk gerakannya sendiri itu ada gerakan yang harus dilakukan Ya. atau ada gerakan yang bisa dikembangkan yang dinilai itu.
Oh itu harus Harus. sama Oke. yang diajarkan. Berarti antara satu orang dengan peserta lomba Iya. satu dengan yang lainnya Jadi sama. sama gerakannya Oh, sama. gerakannya sama. Iya. Tergantung juga dari Iya. mana perguruannya. Kadang kalau beda perguruan juga ada perbedaan gitu. Tapi kalau sama perguruannya sama. Oh, oke. Itu di tingkat antar Saya kabupaten. provinsi. Provinsi. Iya. Berarti antar kabupaten ya? Iya. Oke. Kalau Linda tadi ke Jogja. Terus setelah itu apalagi yang diikuti? Kalau setelah itu ke Jogja saya. Ke Jogja. Jogja yang ini sama kayak ini tuh. Oke, itu dapat yang pertama dapat juara berapa? Juara. Juara 2, langsung dapat juara 2. Iya. Dari berapa finalis? Itu ya banyak. Banyak ya. Waktu soalnya virtual. Jadi banyak yang ikut. Oke, berarti dari sekian banyak peserta, alhamdulillahnya dapat juara. Oke, terus Selanjutnya itu Yang- ke Jogja. yang langsung Yang langsung itu ke ke Jogja. Jogja. Yang saya ikut 2, Hmm. komite sama kata saya juara 1, terus komite saya juara 2. Juara 1 sama juara 2. Tapi itu di selang waktu yang berbeda atau yang bersamaan? Itu beda soalnya kan kayak lapangannya itu beda, terus nanti ada jadwalnya. Oke, berarti komite Sama kata sama kata. Yang komite dapat juara 2, 2, yang kata dapat juara 1 1. Itu di provinsi juga. ke Jogja. Jogja. Daerah ya. Berarti antar apa namanya kalau judo antara perguruan. Jogja ya. Antar perguruan ya. Oke. Kalau Linda Kemarin komitenya juara 1, katanya juara 2. juara 1 berikannya. Ya, soalnya kalau Linda itu malah lebih pintar, lebih bisa di komite yang tanding. Kalau saya kalau tanding nggak bisa. Sebenarnya nggak begitu bisa, soalnya saya kalau sudah masuk ke lapangan itu, sudah di depan lawannya itu sudah blank. Berarti kan Iya. mental ya, Iya. mental ketika bertemu lawan Iya. itu masih ya sosok Iya. ada yang 50. Jadi kalau saya mending kata gitu, walaupun kadang mainnya bareng kan ya aku main sendiri, kamu main sendiri gitu, nggak kita lawan kayak gitu. Oke. Berarti mentalnya Linda Iya, mentalnya Linda lebih aman. bagus. Ya, oke. Jadi sekali menarik sekali. Oke, tadi setelah ke Jogja ada lagi yang diikuti Itu ada Nasional. nasional. langsung nasional. Ya, Nasional itu dari dusunnya langsung. itu Piala Raja. Iya, Piala tapi cuma ada yang komite tok itu. ya, Hmm. Piala Raja itu cuma Tapi komite. hanya itu komite. dari beberapa perguruan, nggak cuma Oke. perguruan kita tapi banyak. Banyak Soalnya itu perguruan. di Gor Amangrogo. Di Ramongorogor Iya. tandingkan di situ. Iya. Itu dari kira-kira berapa? Banyak ya? Beribu-ribu Oh, mungkin. berarti ribuan ya? Iya, Ribuan finalis Iya. ternyata berhasil iya. membawa pulang piala juara berapa? Kalau saya dua, Juara 2. satu yang dari soalnya komite. Oh, beda lagi. Iya, saya Oke. komite. Emang Iya. mentalnya bagus. Mentalnya bagus. Oke, setelah tadi ada Itu diikuti lagi lombanya. Ya internasional. Internasionalnya. Komitenya 1, katanya 2. Ya, Oh, kalau internasional itu di mana? Amangrogo juga. Di Amangrogo juga. Ya tapi tataminya lebih banyak kan, biasanya 4 kotak gitu loh. Terus itu 5. Oh, tapi itu kalau ikut lomba itu yang mendaftar itu kamu sendiri atau dari gurunya atau dari mana? Biasanya ngelis yang mau ikut. Iya. Nanti diseleksi dulu ini mampu enggak. Oh, soalnya kalau internasional itu kadang ya ini mampu nggak. Ya Ini saya kalau kemarin nggak, lawannya gitu. sama orang Papua. Iya. Ya. Kalau kemarin saya juga ikut tapi waktu itu hampir lawannya nggak datang komite. Terus ini gimana gitu nggak datang. Ya saya sama aja saya juga. Tapi itu udah masuk tatami, sudah masuk lapangan tapi lawannya nggak datang, belum datang. Sudah dihitung 1, 2, 3 gitu. Kalau lawan saya nggak datang saya juara 1 tapi nah gimana kok aku nggak tanding tapi gitu. itu udah final. Itu ya Udah langsung. final. Nah terus saya juara 2.
waktu itu. Soalnya ya itu lawannya datang kayaknya jelek dua. Jadi kalau nggak datang juara satu. Iya, Ya. Oke, saya penasaran yang lawan terakhirnya Papua ya. Iya. Papua awalnya gimana? Wah, dapat lawan yang mungkin penampilannya lebih tinggi, Dia besar itu. lebih tinggi besar ya, lebih sangat, tapi mentalnya masih aman. Aman, oke. Untuk pendampingnya sendiri, Mas Ferry kayaknya. Mas Ferry. Kalau Iya. Linda mungkin Kalau saya itu Simpe Arin. siapa? Simpe Arin. Simpe Arin. Ari. Jadi kalau guru itu dipanggil Simpe. Oh, panggilannya Simpe itu untuk guru. Ya, Kalau di sekolah kan guru, Iya. kalau di dojo Simpe. Simpe. Oh, sama. Iya. Panggilnya Simpe. Ada Sinpe, ada Sinse juga. Kalau Sensei itu sudah di atasnya Simpe. Sensei. Jadi Sensei itu gurunya Simpe. Oh. Jadi kalau murid kepala sekolah. Iya. Oke. Jadi Sensei itu kepala sekolahnya. Senpai itu gurunya, terus Kohei itu siswanya. Oh, itu siswanya. Iya. Oke. Tadi yang untuk pendaftaran lomba sendiri, berarti kan itu ditawarkan di grup. Ya, Iya. Karena di grup Ini siapa ada yang event mengikuti ini. event. kira-kira siapa yang mau ikut? Iya, 1 tahun itu wajib 2 event kalau di Iya. Dojo Asar. Oh, wajib mengikuti Iya. 2 event. Iya. Dua event. Terus kalau di grup rebutan atau malah minder-minder? Rebutan. Rebutan. Iya. Oke. Pasti banyak, pasti hampir semua ikut. Tapi Berarti kan- itu biasanya seleksi. Oke, berarti kan ada seleksi. Iya. Ada waktu seleksi. Tapi bisa apa ya? Bisa menyingkirkan teman-temannya yang satu perguruan. Biasanya itu Ada dijadikan Iya. umum sama festival Iya. lombanya Jadi itu. dua. Mm-mm. Beda. Kalau umum itu kan misal nanti ini kelasnya pemula. Kalau pemula Iya. itu umurnya 11 12. Itu Oh, ada range umurnya. ya. Itu nanti biasanya itu kan berat badannya Iya, berat minus badan sama umur. 45 bisa, terus biasanya plus 45 juga bisa. Terus nanti kalau satu dojo itu sama umurnya sama berat badannya nanti dipisah gitu. Iya. Yang sama dipisah. Oke. Tapi kan tetap harus mengikuti proses Iya. seleksi dulu. Dari sekian banyak seleksi, kemudian teman-teman bisa naik, kemudian bisa mewakili dojonya. Kan ada sekitar mungkin lebih dari 10 mungkin. Kalau di dojo kita itu biasanya kebanyakan itu semua ikut. Soalnya dari didikan dari Simpejano juga dia keras. Oh, Ngelatihnya disiplin. Jadi ketika kita mau ada lomba, mau ada event, kita udah siap biasanya. Jadi kebanyakan ikut semua gitu. Walaupun di seleksi ya biasanya ya ikut semua. semua, tapi tergantung ketika proses seleksinya siapa yang bisa lolos dari seleksi tersebut. Kalau berarti kan Linda sama Rizka kan beda angkatan. Tapi kalau latihan jadi satu atau Enggak. beda? Enggak. Jadi pas kalau latihannya yang pertama itu pemanasan gitu jadi satu. Tapi setelah itu dipisah Dipisah Persatu. sesuai persatu. persatunya. Berangkat. Jadi nanti yang latih ya dibagi, kamu latih ini, kamu latih itu. Oke, berarti tetap satu ibaratnya satu rumah, tapi ketika ada kelas beda kelas. Ya, tapi itu kalau mau ujian. Tapi kalau kita mau lomba jadi satu. Jadi satu bareng-bareng. latihannya. Ya, Oke. kalau mau lomba. Kelompok. Ya. Tapi kadang juga di kelompok ada yang kecil. Kalau ikut Ada yang yang- program iya. PPA. Ya kalau atlet, yang atlet itu jadi kalau yang atlet itu 1 tahun wajib 2 mengikuti 2. Tapi kalau yang enggak ya Kalau belum ikut Iya. atlet itu kan belum bisa ikut komitenya. ya masih paling kakak cuma kakak yang bisa. Menarik sekali. Kalau orang tua sendiri mendukung atau mungkin di awal ya, Ya. di awal itu orang tua yang awal mula kan Linda hanya iseng-iseng saja, kemudian sampai kebablasan. Kalau Rizka yang awal mula di volley kemudian pindah ke karate, itu apakah orang tua semuanya dari awal mendukung atau mungkin ada tentangan? Kalau saya sih mendukung. Mendukung dari awal ya. Mendukung dari awal. Oke, berarti support dari orang tuanya sendiri, Ya. support. Tapi ya itu saya izin dulu soalnya kalau ikut karate itu juga biayanya ya lumayan besar. Jadi Oh. jadinya saya izin dulu boleh enggak, Hmm. biayanya berapa bulan segini itu kira-kira boleh enggak. Kayak ya nggak apa-apa.
Kalau Linda awal mulanya tadi yang suruh masuk karate karena iseng-iseng sampai pertengahan kemudian sekarang masih disupport atau masih disupport ya? Iya. Orang tua masih mensupport terus, berarti teman-teman juga mendapat support dari orang tua, itu yang paling penting karena ada beberapa orang yang mungkin tidak mendapatkan support orang tua kemudian tapi juga bisa berprestasi, kan harus melalui beberapa rintangan. Kemudian kalau teman-teman itu mendapat support dari keluarga, dari lingkungan, kemudian bisa membawa nama baik lah, baik itu sekolahan, baik itu orang tua, baik itu perguruannya, dan mengharumkan tentunya nama perguruan tadi. Oke, sangat menginspirasi bagi teman-teman sahabat Gembagi. Ada dua teman kita, yang satu berasal dari Monggol dan yang satu berasal dari Kepek. Sangat menginspirasi kegiatan mereka, kesibukan mereka. Mungkin ada yang pengen disampaikan berkaitan dengan karate, mungkin ingin mendaftar atau ingin ikut gabung, silakan. Ya, besok kalau mau ikut gabung bisa teman-teman. Itu kita ujiannya Maret apa April kita ujian. Setelah ujian kita membuka pendaftaran baru lagi. Jadi teman-teman kalau mau ikut bisa daftar. Oke, berarti silahkan di bulan Maret, masih sekarang bulan Februari, masih ada waktu untuk mempersiapkan, baik minta izin ke orang tua maupun mempersiapkan administrasinya. Silahkan nanti bulan Maret ada pembukaan pendaftaran. Silahkan gabung di mana namanya? Dojo Asa. Dojo Asa, alamatnya? Kepek Sabtosari. Di Kepek Sabtosari. Oke, terima kasih Linda dan juga Rizka yang sudah mampir di Sembagi. Semoga terus meningkatkan apa yang sudah Linda dan Rizka lakukan dan terus mengharumkan nama keluarga, perguruan, sekolah, dan tentunya mungkin daerahnya masing-masing. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan dan sampai jumpa lagi.